Shalom, selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa dalam persekutuan ibadah harian pada hari ini, Senin 1 Agustus 2022. Mari kita awali ibadah kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 18. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada ungkapan yang mengatakan banyak teman untuk tertawa, namun sedikit teman untuk menangis. Ini menunjukkan satu fakta dan mungkin juga ada pengalaman kita sendiri, bahwa ada saatnya kita ditinggalkan oleh teman dan sahabat saudara kita, terutama di saat kita mengalami kesulitan dan penderitaan. Demikian halnya dalam Nashon Bahar ini, Demas meninggalkan Rasul Paulus yang telah kembali mencintai dunia ini. Tidak banyak informasi yang kita tahu tentang Demas. Paulus menyebutnya sebagai teman sekerjanya dalam pemberitaan Injil. Demas memutuskan untuk meninggalkan pelayanannya dan mencintai dunia ini. Paulus tidak menjelaskan apa penyebabnya. Ia hanya menuliskan bahwa Demas telah meninggalkan Rasul Paulus dan timnya, bukan karena ia hendak melayani di tempat lain, namun ia berpaling karena memilih kehidupan duniawi. Pengalaman Rasul Paulus dalam pemberitaan Injil menjadi pelajaran berharga bagi kita. Paulus mengalami banyak penderitaan. Menjelang akhir hidupnya, Paulus menghadapi kehidupan yang keras. Di penjara, kesehatannya memburuk. Beberapa rekan pelayanannya meninggalkannya karena mereka harus mengurusi jemaat-jemaat lain. Dalam kondisi seperti itu, Demas pergi. Namun, semangat Paulus dalam memberitakan Injil tetap berkobar-kobar. Beragam aniaya serta penjara tidak dapat menghentikannya. Sejarah gereja mencatat bahwa Rasul Paulus mengikut Tuhan dengan setia hingga akhir hidupnya, ketika penguasa Roma memenggal kepalanya. Saudara-saudara, mengikut Tuhan dan melayani Tuhan memang bukanlah perkara yang mudah. Bukan hal yang cukup dilakukan satu kali lalu selesai. Ini adalah perkara setiap saat, setiap hari, sepanjang hidup kita, dengan beragam tantangan dan godaan. Karena itulah Yesus memperingatkan agar setiap orang yang mengikut Dia harus siap menyangkal diri dan memikul salib. Di sini Rasul Paulus menjadi teladan bagi kita. Pengalaman hidup dan iman Paulus menjadi jaminan bahwa Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus selalu ada bersama kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Dia hadir dalam setiap doa-doa, dalam setiap pengalaman, terutama di dalam pemberitaan Injil. Di sini kita melihat Rasul Paulus bahkan tidak mengasihani dirinya, tidak menyesal dan tidak berputus asa. Ia tetap teguh pada imannya, karena Tuhan sendirilah yang mendampingi dan menguatkannya, sehingga hatinya tetap berkobar untuk memberitakan Injil. Ia justru mendorong agar orang-orang percaya mengikuti teladannya dan tetap setia mengikut dan melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara,
Itulah salib yang kita pikul di dalam kehidupan kita masing-masing. Setiap anak-anak Tuhan, setiap orang percaya dimanapun kita berada, dengan segala pergumulan yang kita hadapi, ingatlah sebagaimana seruan firman Tuhan hari ini yang sudah disaksikan oleh para hamba-hambanya. Tuhan akan melepaskan kita dari setiap usaha-usaha yang jahat. Tuhan akan menyelamatkan kita. Tuhan bahkan akan memberikan kemenangan bagi anak-anak Tuhan yang setia dan taat di dalam kehidupan sehari-hari. Dan bahkan bukan hanya kemenangan dunia ini, tetapi juga dalam kehidupan kekal di sorga yang telah dipersiapkan oleh Tuhan Yesus. Karenanya, walau kita harus menghadapi persoalan, tantangan, pergumulan di tengah-tengah keluarga, dalam kehidupan perekonomian, pekerjaan, usaha, bisnis, dan dalam semua perkara-perkara yang kita hadapi, firman Tuhan meneguhkan hatimu hari ini. Yakin dan percayalah, Tuhan bersama dengan kita. Asal saja kita tetap setia, tetap taat. Bahkan orang percaya katakan Tuhan itu hanya sejauh doa. Dia hadir bersama dengan kita. Pastikan sekali lagi ibu bapak saudara, sebesar apapun persoalan yang kita hadapi, kasih Tuhan lebih besar untuk mengatasinya. Yakin dan percayalah. Amin. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan bersama kami, karena kami adalah milik Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan memberikan kami kekuatan, kemenangan menghadapi setiap persoalan kehidupan kami. Asal saja kami tetap setia di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu sekalian. Amin.